kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya viral polisi menangkap 8 pelaku pungli liar di kawasan wisata Waduk Cirata, Purwakarta dengan tarif Rp10.000 per pengunjung. Sementara komplotan maling beraksi di sebuah rumah di Cimanggis, Depok saat ditinggal penghuninya sholat Id pada Lebaran kemarin. Beredar viral video pungutan liar di sekitar kawasan Waduk Cirata, Purwakarta. Mengaku sebagai anggota Karang Taruna, para pelaku menarik uang dari pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di Waduk Cirata dengan tarif Rp10.000. Menanggapi masalah ini, Satreskrim Polres Purwakarta bergerak ke lokasi dan menangkap 8 pelaku pungli. Para pelaku rupanya mencetak kartu parkir sendiri dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Dari penindakan, polisi mengamankan barang bukti uang sebesar Rp331.000, karcis parkir sebanyak 85 lembar, serta ponsel. Kamera pengawas merekam komplotan pencuri beraksi di sebuah rumah di kawasan Cimanggis, Depok pada hari Lebaran kemarin. 2 pelaku yang berkendara motor bersiaga di depan rumah. Tak lama kemudian 2 pelaku lainnya muncul dari dalam rumah dan keempat pelaku langsung melarikan diri. Insiden pencurian terjadi saat rumah ditinggal penghuninya yang pergi sholat Id. Para pelaku membawa kabur emas batangan seberat 250 gram senilai Rp450 juta. Tugas Damkar Kota Depok mengevakuasi cincin yang tersangkut di jari seorang hafidz Quran. Cincin yang tidak bisa dilepas membuat jari korban menghitam. Butuh proses yang cukup lama bagi tim Damkar untuk melepas cincin tersebut. Setelah 2 jam, cincin berhasil dilepas. Dari keterangan korban, cincin yang tersangkut di jarinya sudah sejak sebelum Lebaran dan membuat jarinya membengkak. Petugas damkar mengimbau agar korban langsung memeriksakan jarinya yang bengkak ke dokter. 2 rumah dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang terekam kamera pengawas mengacak-acak rumah korban dan membawa kabur sejumlah barang berharga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku pencurian kabur membawa motor seorang warga saat melewati beberapa blok jalanan di perumahan Nilam Handoko, Kelurahan Najah, Bangkalan. Pelaku masuk rumah korban lewat plafon dan mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop hingga anting emas. Pelaku bahkan juga membawa kabur motor metik korban. Korban menuturkan insiden terjadi saat ia beserta keluarga sedang mudik ke rumah istrinya di Nganjuk, Jawa Timur. Namun 2 hari usai Lebaran, ia kemudian dihubungi paman yang juga tetangga rumahnya bahwa rumah korban terlihat berantakan karena dibobol maling. Usai menggasak harta di rumah korban, pelaku keluar dari pintu depan menggunakan kunci cadangan sambil membawa kabur motor korban. Uniknya, pelaku sempat berganti pakaian dan celana dengan milik korban sebelum meninggalkan lokasi. Dilaporkan bahwa satu rumah lain yang persis di belakang rumah korban juga kebobolan maling pada waktu bersamaan dan kehilangan sejumlah perhiasan emas. Jadi bobol dari belakang lewat atap. Tahu saya dikasih tahu om saya sekitar sore menjelang maghrib. Tak tahu rumah sudah acak-acakan. Ya yang hilang itu Scoopy sama laptop, sama anting anak saya yang perempuan. Insiden pencurian ini sudah dilaporkan oleh korban ke Mapores tempat beserta beberapa bukti video rekaman CCTV saat kejadian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, gara-gara ditegur membuang limbah kotoran kerbau ke lahan warga, oknum ASN nekat menganiaya 1 warga dan anggota polisi di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Motor pelaku dibakar warga karena pelaku kabur meninggalkan kedua korbannya yang terluka. Diduga marah ditegur karena membuang limbah kotoran kerbau ke lahan warga. Oknum ASN di Pabiteran, Kabupaten Toraja Utara, Rabu malam nekat membacok 2 orang, salah satunya anggota polisi. Kejadian berawal JP mendatangi korban E yang saat itu tengah bersantai dengan keluarganya.
Namun, karena diserang secara tiba-tiba oleh pelaku, korban berusaha melawan, akhirnya tumbang ditebas tajam oleh pelaku yang merupakan oknum ASN. Pelaku juga membacok satu anggota polisi yang berusaha melerai perkelahian, namun justru menjadi korban jatuh terluka. Pelaku langsung kabur sehingga motor yang digunakan dibakar massa. Berawal dari limbah ternak hewan yang dibuang pemilik kandang ke tanah yang kosong, kemudian dikeluhkan warga sekitar, sehingga terjadi miskomunikasi. Lalu kemudian pemilik kandang mendatangi rumah korban dan melakukan penganiayaan. Kini pelaku sudah diamankan beserta barang bukti, 1 buah parang, 1 buah motor yang dibakar, dan 1 kursi. Sementara kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Elim Rantai Pau, Toraja. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah rumah dan mobil menjadi korban petasan balon udara di Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya rumah dan mobil rusak. Sebuah rumah dan mobil warga rusak akibat ledakan petasan balon udara yang jatuh di Desa Gandong, Tulung Agung, Jawa Timur. Rumah kediaman warga bernama Turmudi rusak bagian atap dan kaca jendela pecah. Kaca mobil Turmudi juga pecah. Ledakan petasan bahkan juga melukai salah satu penghuni rumah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, petasan jatuh dari balon udara yang terbang di atas rumah korban. Balon udara diterbangkan dari Desa Ngadisuko yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Pada saat pagi hari yang bersangkutan sedang bercengkrama dengan keluarga, tiba-tiba ada salah satu balon udara yang meledak. Kemudian yang bersangkutan melihat ke atas. Dari arah mana balon udara? Tidak taunya berikut kemudian terjadi ledakan 3 kali di samping kendaraan. Jadi korban yang terjadi, korban material saat ini, rumah pemilik orang tua hancur, termasuk kaca-kaca juga pecah, 2 jendela juga pecah, termasuk mobil dari pemudik yang bersangkutan juga hancur. Polisi mengamankan barang bukti 3 petasan berdiameter sekitar 10 cm yang tidak sempat meledak, serta 7 petasan berukuran kecil. Kini polisi sedang menyelidiki siapa yang menerbangkan balon udara tersebut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Aksi pungutan liar memanfaatkan suasana lebaran di tempat wisata Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Hal ini terjadi saat sejumlah pemudik dimintai uang parkir yang tak lazim saat berhenti di bahu jalan di kawasan wisata tersebut. Inilah video permintaan uang parkir yang tak lazim bagi pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan ini yang viral di media sosial. Peristiwa terjadi di sekitar kawasan Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Keluhan warga ini mengundang reaksi para netizen, mengingat warga hanya beristirahat dalam perjalanan mudik dan bukan untuk berwisata. Menanggapi hal ini, Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak ke lokasi dan menangkap para preman pelaku pungli. Sebanyak 8 pelaku diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut. Hari ini pelaku-pelaku pungli yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, hari ini kita bawa 8 orang pelaku punglinya. Dan saya mengucapkan dan mengapresiasi Polres Purwakarta yang begitu sigap. Untuk antisipasi ke depan kami akan melakukan sosialisasi kepada para pihak-pihak yang terkait dengan wilayah Cirata tersebut. Dari hasil penyidikan polisi, para pelaku ini mencetak kartu parkir dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Seorang anak perempuan yang baru turun dari bus tertinggal lantaran orang tuanya panik mengejar bus karena satu tas bawaannya tertinggal di bagasi. Petugas Satlantas Polres Sumedang dengan sigap membantu mengamankan anak yang tertinggal ke pos terpadu hingga bertemu kedua orang tuanya kembali. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat bersama tim medis sigap membantu anak perempuan yang mengalami kedinginan di pos terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2025. Anak bernama Alula Wafa, 8 tahun ini sebelumnya sempat tertinggal oleh orang tuanya usai turun dari bus angkutan balik lebaran di Bundaran Binokasi, Sumedang. Kedua orang tuanya panik mengejar bus yang sebelumnya mereka tumpangi dari Tangerang. Lantaran salah satu tasnya tertinggal di dalam bagasi bus. Anak perempuan tersebut diantar menuju pos terpadu menggunakan sepeda motor dinas kepolisian bersama ayahnya yang belum terlalu jauh naik ojek. Ibu sama seorang bapaknya itu panik, mungkin sebuah tas ketinggalan di kendaraan. Karena ingin buru-buru, si ibunya langsung naik motor juga. Kemudian anak itu diturunkan dari gendongannya. Saya gendong, saya panggil lagi bapaknya, kemudian saya bersama-sama dengan bapaknya untuk menuju ke pos terpadu. Pada saat itu memang kondisinya lagi hujan dan jalanan pun ya cukup licin. Usai mendapat penanganan, anak perempuan dan kedua orang tuanya langsung diantar menggunakan ambulan PMI Sumedang menuju kediamannya. Gimana sih Pak? Panik doang sebetulnya Pak. Dalam panik doang sebetulnya, panik karena bisa keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak polisi nggak nyamperin nggak akan jadi apa seperti itu. Tapi panik. Senang ya Pak dapat bantuan dari. Ya alhamdulillah senang. Petugas mengimbau kepada pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan umum, agar selalu berhati-hati menjaga keluarga dan barang-barang bawaannya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFH iNews melaporkan. Kasus Juwita, jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut berinisial J, memasuki babak baru. Menurut kuasa hukum keluarga korban, diduga korban mengalami kekerasan seksual. Kasus Juwita, seorang jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum AL, kini memasuki babak baru. Terungkap bahwa tersangka berinisial C melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban usai menjalani pemeriksaan kelengkapan berita acara pemeriksaan di Denpom AL. Menurut tim kuasa hukum korban, pemerkosaan terjadi sejak September 2024 lalu. Korban yang berkenalan melalui media sosial dan menjalin komunikasi dengan baik. Di bulan Desember, korban diminta pelaku untuk memesan kamar hotel dengan dalih pelaku lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong oleh pelaku dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan kepada kakak korban. Berselang waktu, sebelum Juwita ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, korban meminta izin keluar sebentar oleh keluarganya. Namun beberapa jam kemudian keluarga dikejutkan dengan kabar meninggalnya Juwita yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Fakta terbarunya ini kemarin baru kami mendapatkan informasi dari penyidik Pomal bahwa si Jumran ini sudah menjadi tersangka sejak tanggal 29 Maret 2025 kemarin. Nah seperti itu, terus kemudian juga fakta terbaru yang disampaikan oleh kakak korban di dalam BAP di Pomal kemarin disampaikan bahwa awal pertemuan antara terdakwa dengan korban ini itu berawal dari adanya indikasi pemerkosaan. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan dari korban sendiri selama masih hidup. Semasa hidup, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia diminta oleh pelaku untuk membuka sebuah kamar hotel di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian setelah sampai di hotel tersebut, si korban ditarik dan didorong serta dipiting lehernya. Dalihnya apa Bang? Dia menyuruh membuka kamar itu Bang? Dalihnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu. Kalau keluarga mintanya ya seadil-adilnya, sesuai apa yang diperbuat oleh yang bersangkutan.
Bahkan wajib hukuman mati permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Kasus pembunuhan Juwita ini kini ditangani oleh Denpom Angkatan Laut Banjarmasin, namun hingga kini pihak Denpom AL belum dapat memberikan informasi kelanjutan kasus tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Diduga mencabuli anak di bawah umur, seorang pria ditangkap tim Satreskrim Polres Padang Pariaman. Tersangka yang berprofesi sebagai dukun itu beraksi puluhan kali terhadap korbannya dengan modus pengobatan. Dukun cabul berinisial E, 48 tahun ini ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di rumahnya di Tanjung Basung, Batang Aneh, Kabupaten Padang Pariaman. Saat ditangkap, tersangka tidak melawan dan mengakui perbuatannya melakukan pencabulan terhadap korban A yang berusia 13 tahun puluhan kali. Selain mengaku sebagai dukun, tersangka juga mengancam dan mengiming-iming korban dengan uang. Aksi bejat itu sudah dilakukan tersangka semenjak korban masih duduk di kelas 5 SD. Panggil korban ini setelah laporan tersebut akan menjadi sebuah obat agar ibunya tidak marah-marah lagi pada korban. Dan saya itu juga setelah melakukan hal tersebut, biasanya pelaku memberikan fee beruang kepada korban yang karena paling tinggi diberikan uang sebesar 300.000. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Pariaman dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam 15 tahun di penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Kuspriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban hipnotis. Korban pun tak berkutik saat pelaku membawa kabur motornya. Aksi kriminal dengan modus hipnotis terjadi di toko penyewaan baju adat di Panakukang, Makassar. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mengenakan topi dan masker masuk ke dalam toko dan menghipnotis pelayan toko. Pelayan toko pun tak berkutik saat pelaku meminta kunci motor korban. Dengan leluasa, pelaku kemudian membawa kabur motor korban. Terus dia datang dengan nada yang keras bilang, "Kak, pinjam motor." Terus saya bilang, "Oh." Dari dia langsung ambil kunciku di meja kasir dan lari keluar. Bukan lari sih, tapi dengan jalan tapi tergesa-gesa. Dan saya buru dan sempat juga ambil kunciku, tapi tahu tanpa sadar saya buka di sadel, ambil susu UHT, dan dia tepuk tanganku begini. Dan itu kunci ada di tangannya kembali. Dan ceritanya dia ambil kunci kembali di saya. Pelaku dengan modus operandi, pelaku berpura-pura sebagai pelanggang di toko penyewaan seragam milik korban, kemudian mendapatkan kunci motor korban di atas sprint. Setelah itu pelaku mengambil kunci motor itu, kemudian langsung menyampaikan kepada korban, "Mana motorku?" Tanpa sadar, pelaku juga telah menepuk salah satu tangan daripada korban sehingga korban tidak sadar dan menyerahkan sepeda motor kepada pelaku seperti itu. Polisi kini memburu pelaku berdasarkan ciri-ciri dari rekaman kamera CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Kita lihat laporan yang pertama, pemirsa. Ini dari @satyamizuke34, lapor Pak Polisi di perumahan Bumi Berua Indah, Pacerakang Daya, Makassar. Karena kondisi yang cukup sepi terutama saat ditinggal mudik, ini sering terjadi pencurian seperti pencurian paket milik warga perumahan. Mohon patrolinya, Pak. Dan kita lihat pemirsa laporan berikutnya. Ini dari @adan_parulian11. Lapor Pak Polisi, masih sering terjadi aksi begal kejam di Jalan Putri Hijau, Medan. Mohon ditindak, Pak, karena membuat warga resah. Dan kita lihat pemirsa laporan yang berikutnya, ini dari @randi_sujaka. Lapor Pak Polisi, kerap terjadi aksi maling
membobol sejumlah toko di kawasan Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Mohon dilakukan patrolinya, Pak, dan ditindak pelakunya. Dan itu dia tadi pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda.